Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kita masih di SP6B bercerita dari pemukiman transmigrasi Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dan bersama Pak Joko, kita diajak untuk jalan-jalan melihat langsung lahan-lahan warga yang sudah tertanggul dan sudah mulai produktif. Salah satunya adalah Pak Ponijo, transmigran asal Jogja. Nah, kita mau lihat nih setelah kemarin penanggulan, apakah potensi yang menghasilkan dari lahannya. Assalamualaikum. Kita coba jalan-jalan ke belakang. Beliau sedang mempersiapkan untuk pembibitan sepertinya. Ini suasananya jalan-jalan ke belakang nih. Tuh. Ke belakang, ada di belakang kayaknya orangnya. Pak Ponijo ini menanam jeruk, tapi kayaknya lagi ndak berbuah ya Pak ya? Ya, apa masa habis buah? Lagi habis buah. Dan ternyata jeruk ini dari kecil sampai masak itu berbulan-bulan juga waktunya Pak ya? Iya. Cukup lama. Sudah tanam cabai, Anda bisa lihat cabainya luar biasa. Terus di sini juga ada cabainya, dan sepertinya beliaunya lagi istirahat di belakang atau tuh. Panjang sekali ke belakang itu, dari depan tadi itu sampai ke belakang itu sekitar 200 meter, cukup panjang. Kalau seperti pisang kepok itu bagus sekali ya Pak ya? Ya. Kayaknya lagi bakar-bakar, tapi yang bakar-bakar itu sudah lahan sebelah lagi ya Pak ya? Iya, sebelah. Kita jalan-jalan aja. Atau di sebelah mungkin. Kayaknya beliau ini fokus ke arah lahan sendiri ya, nggak kerja-kerja di luar. Ada cabai, terus juga ada terong lalap, dan juga ada daun bawang. Ke belakang lagi ini ada Mungkin kerja tempat Pak Haryadi itu. Oh, Pak Haryadi. Oh gitu. Kita keliling aja lah Pak sampai ke sana nanti. Atau kita di sebelahnya Pak Restu. Sebelah Pak Restu kan ya? Ya. Kita ke sebelahnya aja Pak Restu. Jadi mereka ini masing-masing Pak ya, masing-masing apa nih, tanggul. Ya. Rata-rata begitu Pak. Ya. Kalau jenengan dengan sebelahnya itu ada paletnya ya, langsung tanggul ya. Langsung tanggul itu satu tanggul kan. Oh. Karena biar Enak menjangkaunya. untuk ini kan bisa masuk kosa roda roda 3. Roda 3, betul sekali. Oh iya itu. Oh itu Pak Haryadi di sana ya. Saya lebih baik jangan dibawa Pak seperti ini. Gitu caranya. Hati-hati Pak. Oh kuat. Kita tempat ke Pak Haryadi dulu kah? Sudah kering ini. Oh Pak Haryadi malah tanam coklat ya Pak ya? Ya. Pak Haryadi kelola 2 lahan atau 1 lahan Pak? 2 lahan. 2 lahan ya. Luar biasa. Mantap sekali. Kita Pak Ponijo nggak ada, kita ke tempatnya Pak Haryadi. Kalau Pak Haryadi ini bisa dibilang warga lokal Pak ya? Ya. Iya. Sudah, ini masih tanam semangka Pak ya? Ini udah tanaman kemarin udah nggak tanamin lagi. Oh Dia gitu. udah pindah ke sebelah. Kalau Bapak melihat prospek juga nggak sih kayak coklat itu Pak? Kalau menurut cerita kawan, prospek harganya pun mantap. Lagi mahal-mahalnya ya? Ya. Cuman kalau coklat sih, kalau menurut saya lebih cocok di lahan perbukitan Pak ya? Kan lebih usianya lebih lama.
Ya memang termasuk dia ini apa jenis tanaman bukit ya. Iya ya, oh gitu ya. Oke, Dataran rendah ini kurang tahan dia. kurang tahan ya. Ya. Baik. Umurnya tidak terlalu panjang karena kalau nggak salah orang tua saya dulu pernah tanam coklat juga, umurnya tidak terlalu panjang dan mudah terserang apa virus yang membuat buahnya jadi hitam itu. Oh iya. Kalau sebelahnya masih lahannya Pak Haryadi, Pak? Ya. Wah, 2 hektar ya. Keren. Bapak di sini lahan 2 nggak ada ya kalau SP6B? Lahan 2 ada. Ada ya. Cuman misah di seberang sana. Oh, sertifikatnya belum ada keluar. Sertifikat sebagian Sudah keluar ya? sebagian belum. Oke Pak, kita mau lihat proses pembukaan lahannya. Warga ini Pak Haryadi yang nyensol atau? Jadi rata-rata yang berhasil menanam semangka di sini punya lahan lebih dari 1 ya Pak ya? Termasuk Pak Joko. Luar biasa. Mantap, lanjut Pak. Luar biasa. Hei, sebelah lagi. Buka lagi Pak. Luar biasa. Kita kenalan lagi nih sama penonton narasumber legend ini, masih muda sudah bisa memperlihatkan hasil maksimal. Ini baru masuk lagi Pak. Iya, luar biasa. Gimana kabar Pak Haryadi? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Pak Haryadi nih, petani muda, inspiratif. Jadi setelah lahan sebelah itu sudah sangat menghasilkan dan sepertinya itu lahannya sudah mulai alih tanam ya Pak ya? Iya, soalnya kalau untuk semangka kurang ini Pak, kurang maksimal sudah. Makanya Jadi kemudian dari hasil bertani itu beli lahan sebelah lagi ceritanya Pak ya? enggak beli sih Pak, numpang garap lahan coba. Oh gitu ya, baik. Jadi dipersiapkan untuk tanam semangka. Iya. Memang kalau masih baru dibuka seperti ini, potensi semangka itu lebih prospek Pak ya? Iya betul Pak. Jadi buka berapa gulutan rencananya? Ini semampunya orang kerja ini biar sedapatnya lah. Soalnya ini kan kejar-kejaran juga menanam cepat Pak ini. Oh, luar biasa. Iya. Siapa nih? Pak jadi Jadi Nah, Pak Jadid dan Pak Ponijo. Ponijo. Oh, Pak Ponijo kita cari di lahannya ternyata. Di sini. Luar biasa. Yang di sebelah sana sudah ditanami coklat. Apa pertimbangannya Pak? Lebih memilih coklat ketimbang sawit? Oh, Kalau untuk sawit ini kan belum diperbolehkan Pak dari Dinas Tran. Karena kemarin arahan dari Dinas Tran itu selama masih binaan itu jangan sampai ada yang nanam sawit. Cuman itu dari awal penempatan udah disampaikan Pak itu. Makanya kalau coklat ini kan masih masuk di Dinas Pertanian, kalau sawit itu enggak Pak dia. Iya. Dinas Perkebunan Pertanian itu kan masih masuk kalau coklat itu. Kalau sawit sudah masuk industri ya? Industri Pak dia. Oke. Tergolong pengusaha kan? Iya, dan tidak menggunakan pupuk subsidi. Enggak. Kalau coklat masih. Mas. Halo Pak Jarjit. Pak Ponijo. Wah, luar biasa. Semangat Pak, cari modal Pak. Iya, iya. Jadi Bapak sistem Pak ya, maksudnya lahan diolah terus kayu-kayu sisa-sisa yang ada itu dibakar untuk menetralkan keasaman tanah ya. Iya Pak. Pembersihan lahan itu, iya. Dikumpulin dibakar. Biasanya kalau 1 hektar lahan yang baru begini berapa banyak bibit semangka yang dipersiapkan? Berapa bungkus biasanya Pak? Kalau pertumbuhan bibit pas pembibitan itu normal Pak, itu paling mentok 13 sampai 14 paket. Oh, 13 sampai 14 ya. 14 paket. Luar biasa. Jadi di sini kan ada Pak Joko. Boleh di sini Pak Joko. Nah. Pak Joko dan Ini Pak rekan ini sesama profesi Pak ini. Wes. Orang termasuk salah satu yang sukses di tanaman pangan ataupun hulti. Jadi Pak Haryadi juga banyak belajar sama beliau ya. Iya harus. Masternya lah ya. mana junior mana senior nggak paham juga gitu. Tapi
kalau saya boleh sampaikan ke penonton, kalau dua petani ini memang bisa dikatakan dua-duanya yang sudah membuktikan keberhasilan berkebun atau bertanam budidaya semangka di lahan SP6B ini. Makanya tadi saya sempat bergurau, sekalian aja nih lahan di sebelah nih masih bongkor, ditanamin semangka sekalian. Orang belum bisa. Ini aja kemarin orangnya cuma enggak apa-apa Mas kalau mau cuma digarap. Yang penting dirawat gitu lahannya ya. Ya, malah justru senang gitu kan, ada ini bisa juga ditumbang sari dengan cabai Pak ya, di kuku-kukunya itu ya Pak? Ya biasanya ya rencana sih ini mau saya ini kalau memang waktunya ada, cuma tenaganya cuma satu ya semampunya apa aja. Jadi selama Bapak ini biasanya menggunakan tenaga harian lepas ya, maksudnya belum ada kayak pegawai tetap yang bantu Pak Haryadi itu? Belum. Oke. Pas lagi kewalahan aja saya minta tolong untuk bantu gitu kan, sehari 2 hari. Jadi Pak Haryadi ini kalau bisa diingat kembali, beliau ini sebenarnya dulu profesinya kerja di tambak atau nelayan dulu Pak ya? Nelayan, intinya nelayan. Lalu kemudian lebih memilih sekarang kerja di darat gitu ya? Ya, beralih lebih bahagia pertanian. di darat, iya betul sekali. Jadi target dalam berapa hari lagi Pak sudah mulai nanam semangka? Kurang lebih setengah bulan lah, 15 hari. Oh, setengah bulan. Pak, ini mungkin Bapak sambil kerja boleh nggak? Mungkin sambil kerja kita liput lah Pak. Daripada ya enggak, aman aja Pak. Jadi tidak mengganggu aktivitasnya Bapak. Ini ada capung terbang. Ya, makanya saya lihat kok. Ini kok. Apa lihat perkembangan yang sudah dicetak-cetak. Iya. Tanggul-tanggulnya gimana kan? Iya. Jadi Pak Haryadi setelah lahannya di sana mungkin sudah tidak terlalu prospek untuk saat ini ya, untuk tanam semangka. Pak Haryadi kemudian memanfaatkan lahan di sebelahnya yang belum tergarap dan digarap oleh Pak Haryadi, Sobat Survivor. Subur sekali, gembur sekali. Nah ini masih muda sekali. Dulu Bapak pakai sensor juga nggak Pak? Iya. Ya kayak gini juga prosesnya. Oh gitu ya. Ya. Saya mau lihat mereka dulu bersih-bersih Pak. Jalan. Nah, yang di sana ini Sobat Survivor, dua petani hebat yang sedang membantu Pak Haryadi, Pak Jadid dan juga Pak Ponijo. Assalamualaikum Pak Jadid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya cari-cari di lahannya, ternyata di sini Pak Jadid. Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Oke. belajar ini. Iya, sambil belajar cara-cara menggarap lahan Pak ya. Iya. Luar biasa. Lahannya sudah kering Pak ya? Alhamdulillah semenjak habis ditanggul kemarin. Dicetak sawah itu ya Pak? Ya. Sudah. Bisa ditanamin. Luar biasa. Ini Pak Jadid ini berasal dari Demak, Iya. dan selain juga sebagai petani, beliau juga adalah seorang pemuka agama atau tokoh agama lah di SP6B ini. Luar biasa. Istrinya juga sebagai seorang guru ngaji aktif dan tentu punya skill di bidang pertanian. Ini belajar ini Pak. Di Demak di daerah mana Pak? Karangtengah. Karangtengah. Ya. Desa. Ikut istri Karangtengah. Oh. Desanya Donorjo. Oh, tapi suami istri memang dari Demak tapi beda kecamatan dulu Pak ya? Iya. Oh gitu. Kalau aku dari Bonang.
Itu masih di Demak juga? Masih Demak. Berarti tempatnya Sunan Bonang itu Pak ya? Bukan ya, beda ya? Sunan Kalijogo. Oh, Sunan Kalijogo, iya Kalau iya. Sunan Bonang di Toban. Oh, Tuban ya? Iya. Hmm. Maaf ini sambil nyangkut. Monggo Pak, saya malah justru nggak pengen Bapak berhenti Pak. Saya mau lihat Bapak beraktivitas. Kalau lahan saya masih tanamin bawang pes sekarang. Ya, semoga berhasil lah Pak ya. Amin. Seperti Pak RW itu sudah panen tuh. Oh iya. Itu. Tadi saya sempat ke tempatnya Pak RW. Wah, bagus, besar-besar batangnya Pak. Kayaknya bukan bibit sembarang bibit itu. Anu. Kayaknya dari biji. Oh, saya lihat batangnya kok beda, kayak daun bawang yang dari pergunungan itu saya lihat. Iya. Makanya dari biji dia. Oh iya. Luar biasa. Dan Pak Haryadi sudah istirahat nih. Minum dulu Pak. Oh iya. Tentunya haus. yang kerja pun haus. Luar biasa. Kalau di sini ada dari Demak, Jawa Tengah ya Pak ya. Iya. Kalau di sini ada dari Jogja. Nah ini Pak Ponijo. Piye iki Bapak nih Pak Ponijo, tanamannya bagus-bagus nih. Hah? Di lahannya tadi saya sempat lewat. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Dari cari modal Pak ya? Ya cari modal untuk itu apa? Nanam sayuran itu Mas. Karena kalau kita ndak gini yo, kalau cuman berharap dari rumah susah juga kan. Iya betul Pak. Dikit-dikit kan biar ada pemasukan kan. Siap, luar biasa. Lahan Pak Ponijo juga sudah 100% sudah tergarap sempurna nih. Iya, tinggal nyari modalnya nanti seperti apa kan. Kalau bersihkan gini tuh tanahnya nggak atos Pak ya? Bukan tanah liat ya? Ndak, ini apa? Tapi tempat-tempatan ini Mas. Maksudnya? Ada yang putih, ada yang hitam itu. Oh, cuman rata-rata gitu. ini termasuk. Saya lihat itu bagus semua ini. Tanah ini kan. Oh gitu. Contohnya kemarin ini kan enggak pakai rotari, langsung kita bikin seperti ini. Hah? Kita rapiin, kita tutup mulsa, sudah tanam. Tapi Oh. termasuk maksimal juga kemarin itu. Iya karena memang tanahnya masih gembur Pak Joko ya. Iya. Hmm. Bukan baru. Tanah bukan ini baru. kan. Iya. Luar Apalagi nanti biasa. kalau sudah posisi di yang apa tanahnya termasuk bagus Mas ya. Kayak tangga sebelah itu mungkin udah berapa kali pangan yuk. belasan sampai 15 kali tanam semangka. Oh. Kalau tanah lain nggak mampu. Iya. Salut, luar biasa. Ini kan termasuk apa? Di pacul itu anu gitu loh, ambiar gitu kan. Ini mudah untuk anu. Betul sekali Pak. Nggak pernah nemu belut Pak ya? Nah ini Tanah udah kering. Iya sudah kering. Tapi seiring berjalannya waktu nanti bakal banyak belut di bawah, cuman butuh waktu berlama gitu. iya. Anu lah apa? Iseng-iseng. Saya panggil di rumah Pak Ponijo di mana? Ternyata Pak Ponijo lagi di lahan Iya, kemarin belakang. suruh bantu ini kan. Iya. Tahu bikin itu kan. Cuman ya ini mau buru-buru mau nyemai kan Iya. biar. Oh jadi kemarin ini masih berupa hutan Pak ya, belum tergarap ya? Wah, kayak ini. Oh sebelahnya itu. sudah ditanam duluan. Iya. Ini kan berguyur. Kalau mukanya serempak, cuman menjadikannya bertahap kan. Oh Bisa gitu. jadi kan misalkan ya mungkin Oh pembersihannya istilahnya kalau bahasa orang Kalimantannya mengkup ya? ya seperti itu. Proses juga kan. Iya. Langsung bisa ditanam. Nah ini adalah lahan. Kayaknya minum dulu Pak. Bapak minum dulu. Kita mau lihat bekas tanam semangkanya nih di sini. Nah di sini bekas tanam semangkanya. Ini berapa ton dapatnya kemarin kita nggak tahu nih. Penasaran, tanya aja langsung sama masternya yang kebetulan lagi istirahat. Pak Haradi, kemarin tanam 1,5 hektar ya atau berapa? Kalau perkiraan luasan lahan sih perkiraannya 0,6 Pak. 0,6. 0,6 tapi kepotong sama tangguh kalau hitungan dalam yang ditanam itu paling 1,5 hektar. 1,5 hektar ya. Hasilnya berapa ton Pak? Alhamdulillah kemarin ya dikasih rezeki 10 ton. Serius 1,5 hektar bisa 10 ton Pak? Ya alhamdulillah. Gimana nih, bisa dijelaskan nih Pak? Bapak tanam, oh beda ya, beliau jagung ya? Apakah kemarin? Semangka ya yang masih 9 ton itu? Ya. Berhubung lahan anu kan masih lahan baru Pak kan. Oh, iya, karena iya. subur.
Dan mungkin pasti masing-masing tuh punya trik ya, Pak ya. Satu Punya rahasia. Satu kembali lagi ke rezeki. Luar biasa, setengah hektar bisa menghasilkan Yang udah mulai ngisi tanah untuk 10 ton. persiapan nyemai. Istri? Wah, jadi nggak perlu pakai pegawai untuk ngisi-ngisi tanah gitu ya? Nggak perlu. Luar biasa. Nyari tanah itu orang istri saya, ngisi tanah pun istri saya. Wah, bagus. Makanya kita sebagai suami juga semangat karena istri mau ikut bantu gitu nah Pak. Nah, backup ya kurang lebih seperti Pak Joko lah ya. Iya, Dua-duanya mau turun ke lahan gitu. Iya, betul. Di saat kayak pemangkasan, pemupukan, perkawinan bantu dia Pak. Terus penjualannya agak sulit Pak ya untuk semangka. Itu langsung di drop ke Tarakan Pak ya? Alhamdulillah kalau untuk penjualan itu kita nggak pernah kesusahan untuk jual buah Pak, itu melempar. Soalnya ada yang langsung borong. Itu dan itu setiap kapanpun dalam setiap bulan itu ada istilah musim mahal, musim murah. Tetap Yang ada ngikutin harga umumnya Pak. ya? Oh, tetap mengikuti harga umum. Ya, umumnya. Kalau pas mungkin buah kurang, alhamdulillah kemarin tembus 6.000 lebih di kebun. Tapi kalau pernah juga dapat harga cuma 4,5 pas banjirnya buah. Iya, kalaupun 4,5 juga enggak rugi-rugi amat, tetap ada untungnya Pak ya? Ya alhamdulillah masih dapat lah, cuma tipis. Tipis ya. Ya. Dan itu tidak membuat Pak Haryadi menyerah untuk tanam semangka, malah sebaliknya memperluas lahan semangka hingga sampai titik ujung dari lahan warga yang digarap ini. Jadi sebelah sana sudah lengkap tanamannya. Di sana ada tanaman coklat, jeruk, dan juga tanaman musiman seperti mangga, rambutan, durian di dalam. Dan tanaman yang selalu buah setiap musim itu seperti seperti nangka, jeruk, dan juga jambu lah ya Sobat Survivor. Luar biasa Pak Haryadi. Contoh teladan anak muda yang tidak mau yang instan gitu. Semua butuh proses. Semua butuh proses. Luar biasa. Intinya niat ya. Niat dan kerja keras. Dengan ikhtiar yang benar, yang baik, bisa menghasilkan. Kan bisa dikalikan aja kalau misalnya 10 ton di harga 6.000, itu sudah begitulah penghasilannya Pak Haryadi. Tapi tentu masih dibayar dengan kerja keras beliau yang tentu tidak ternilai harganya, dan dukungan dari petani-petani lain seperti Pak Ponijo, Pak. Tanpa bantuan teman-teman kita ini nggak bisa apa-apa Pak. Pak siapa Pak? Jadid ya. Seringnya sebutnya Pak Jarjid. Pak Jadid. Upin. Ya. Pak Jadid luar biasa. Jadi kalaupun nanti ini menghasilkan dan mau buka lagi, pinjam pakai sebelah lagi Pak ya. Kalau yang punya lahan berkenan gitu kan Pak ya. Bisa sih kalau orangnya pas mau duduk bareng ngomong gimana perjanjian kita ini garap lahannya kan. Ya, minimal 5 tahun Pak ya. Iya. Takutnya kita sudah capek buka ngeluarin modal banyak, kita belum sempat kembali modal diminta lagi. Tanam minta, waduh. Capek dong gitu. Kita setidaknya itu untuk jaga-jaga adalah oret-oretan hitam di atas putih. Iya, dan yang pastinya saling menguntungkan. Ya, lahannya bersih, mereka yang punya lahan bersih karena memang belum sempat tunggu menggarap gitu. Jadi aman dari teguran. Karena kalau lahan yang sudah diamanahkan pemerintah terus nggak digarap, itu berpotensi mendapatkan peringatan dari kementerian atau dinas terkait. Jadi bersyukurlah ada seperti Pak Haryadi dan warga-warga lain yang tidak membiarkan lahannya bongkor. Yang saya memperlihatkan ada 4 warga trans ini, keempat-empatnya lahannya semuanya sedang tergarap. Nih, tuh ada Pak Jadid, Pak Ponijo, Pak Haryadi, dan juga Pak Joko, Sobat Survivor. Jadi kita melihat dari udara tadi, lahannya memang sangat rapi dan terawat. Dan mungkin dalam 3 tahun lagi Pak Haryadi sudah mulai memanen coklat Pak ya. Ya mudah-mudahan. Bibitnya dapat dari mana Pak? Kalau boleh tahu Pak, sedikit bocoran. Apakah itu bibitkan sendiri dari petani lokal atau memang ada kesempatan untuk mendapatkan bibit unggul dari dinas terkait? Kemarin saya pesan dari teman Pak. Yakin itu bibit unggul Pak ya? Dia menjamin bibit itu bersertifikat karena bibit itu memang dia bukan kayak kulasi kan atau stekan, tapi dia itu lokal unggul. Oh, itu kemudian warna merah bukan ya? Buahnya? Ya ngomongnya sih warna merah, warna coklat itu ya. Saya dengar katanya yang merah itu yang lebih, bukan berarti bebas tapi bisa lebih tahan gitu. Iya.
penyakit virus ya. Semoga lah ini jadi peluang masih usaha 4 beliau. bulan itu Pak. Baru 4 bulan sudah segede itu ya. Karena memang didukung lahan Bapak yang subur dan kebutuhan airnya yang tidak diragukan lagi. Luar biasa Pak Jadid ini sudah memakan semangka nih. Mantap semangkanya. Cuma semangka sisa. Iya. Luar biasa Pak Jadid. Pokoknya di SP 6B selalu ada semangka. Walaupun nggak nanam. Tapi bisa ikut manen Pak ya. Ya, nggak nanam tapi bisa ikut manen. Mana? Mantap. Itulah anunya keunggulannya petani, bisa berbagi sesama petani, sesama Iya. tetangga. Karena pada akhirnya memang kita tetap mau gimana pun tetap saling membutuhkan. Iya, saling sebenarnya. membutuhkan, Pak. Tidak ada istilah persaingan sebenarnya dalam pertanian, malah justru dengan kolaborasi Ya, semua diuntungkan seperti itu. tanpa bantuan teman-teman yang bisa membantu secara tenaga ataupun secara ini itu kita nggak bisa apa-apa Pak, bertani Betul. di sini nggak bisa. Sepakat. Oke, jadi cerita seru dari pemukiman transmigrasi SP6B. Kita lanjut lagi ke tempatnya Pak Restu dan Pak Darius. Darius. Darius atau Darius? Darius di Tanjung. Kayaknya sudah pulang tadi ya. Tadi itu siapa? Kalau yang lagi masih di sana soalnya Tadi itu hari ini siapa? kontrol istrinya. Oh gitu. Oh iya. Ibunya ada ini. Mas. Siap. Air SK Pak Joko. Luar biasa. Jadi kawasan transmigrasi SP6B Asian Survivor mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.